Udah kelihatan. Aman. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Sukamukti, yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SD Negeri 2 Sukamukti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih dapat melaksanakan kegiatan rutin belajar mengajar di sekolah dasar Negeri 2 Sukamukti dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beriringan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hari ini Pak Bu, saya dari PKG PJOK akan menyampaikan proyek daripada tugas yang diberikan kepada saya, yaitu saya bernama Imam Mustarok. Jadi ada tugas proyek dari PKG, yaitu rencana tindak lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan pada kesempatan hari ini mendengarkan dan mungkin bisa nanti memberikan tanggapan kepada saya yang kali ini akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut, yaitu recalling of sport tradisional. Jadi di sini saya membawa tema yaitu tentang keseruan bermain gobak sodor. Yang di atas itu kita mengingat kembali daripada olahraga tradisional yang mungkin untuk saat ini kita di dunia sekolah saat ini olahraga tradisional yang yaitu gobak sodor itu semakin hilang. Jadi di sini saya mengusung tema yaitu mengenai olahraga gobak sodor seperti itu. Boleh Bu lanjut. Ini Bapak Ibu mungkin sekedar mengingat ini lapangannya gitu. Jadi mungkin alurnya seperti ini lapangannya. Kemudian lanjut Bu. Jadi untuk latar belakang saya mengusung tema pada kesempatan hari ini yaitu gobak sodor. Yaitu yang pertama, gobak sodor adalah permainan tradisional Indonesia yang sangat populer terutama di kalangan anak-anak mungkin di era tahun 90-an sampai 2000. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah remaja mungkin masih merasakan keseruannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, permainan ini umumnya dimainkan di lapangan terbuka. Kalau dulu mungkin ya di halaman sekolah atau di tempat-tempat depan rumah, ketika di lingkungan rumah seperti itu. Kemudian juga dimainkan secara berkelompok. Kemudian secara sederhana permainan ini bisa dipandang sebagai sebuah permainan yang menggabungkan unsur kecepatan, kerjasama tim, dan strategi. Kemudian gobak sodor juga bisa dimainkan oleh setiap kalangan tanpa ada pembeda. Permainan ini tidak hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga mengandung aspek pendidikan, pengembangan fisik, kerjasama tim, koordinasi, keterampilan motorik, dan kemampuan berstrategi.
Jadi kenapa saya mengusung tema ini Bapak Ibu? Jadi latar belakangnya itu juga ada di sini itu sangat komplit sekali untuk anak-anak khususnya seperti itu. Selain mereka membuat mereka bisa bersenang-senang, tertawa, juga ada beberapa aspek yang mungkin secara tidak sadar itu bisa untuk keperkembangan anak seperti koordinasi, keterampilan motorik, kemampuan berstrategi, ada pendidikan juga, pengembangan fisik seperti itu. Kemudian di sini saya gabungkan ke sekolah kita. Dari permainan gobak sodor ini kalau di lingkungan kita itu kalah populer dengan olahraga-olahraga yang populer pada saat ini, terutama di lingkungan masyarakat seperti bola voli, sepak bola dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini Bapak Ibu saya mengusung tema gobak sodor ini supaya mengangkat lagi daripada permainan tradisional yang saat ini mulai terlupakan seperti itu. Boleh lanjut Bu? Oke. Kemudian Bapak Ibu di sini tujuan programnya yaitu mengenai pendidikan, kesehatan, sosial dan pelestarian budaya. Itu secara garis besar. Kemudian di pendidikan itu ada beberapa aspek yang dilalui, seperti yang pertama capaiannya di pendidikan, peserta memahami aturan permainan, dapat bekerja sama dalam tim dan menunjukkan sikap sportif. Itu kalau dalam pendidikan. Artinya di sini anak-anak itu kalau dalam permainan gobak sodor ini kami berharap peserta itu dapat menunjukkan sikap sportif, atau kalau sikap sportif itu biasa yang olahraga itu ini diketahui itu adalah sikap terima apa adanya, bisa menerima kekalahan, bisa menerima kemenangan. Itu namanya sikap sportif seperti itu. Jadi kebanyakan anak-anak di sini belum paham tentang sikap sportif. Misalkan ketika ada permainan ada yang kalah tidak terima, itu namanya tidak sikap sportif seperti itu. Oke, bisa lanjut. Kemudian langkah-langkahnya menyiapkan lapangan, menjelaskan aturan permainan, membagi peserta menjadi beberapa kelompok, melakukan permainan dengan pengawasan, dan melakukan evaluasi atau diskusi setelah permainan. Lanjut, hasil yang diharapkan peserta lebih disiplin, menghargai perbedaan, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik seperti itu. Sebelum saya lanjutkan ke kesehatan Bapak Ibu ya, di sini mengusung tema seperti itu untuk proyek atau tindak lanjut selanjutnya, insya Allah nanti di kelas meeting atau di akhir semester saya akan mengadakan daripada lomba seperti ini supaya anak-anak bisa istilahnya itu bisa mengikuti di semua kalangan mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Karena di sini pada dasarnya lomba gobak sodor ini tidak memandang tinggi rendah anak. Yang di sini yang diutamakan di sini adalah kelincahan, kemudian kerjasama dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lanjut untuk kesehatan. Jadi untuk aspek kesehatan, jadi tujuannya ada yang pertama tadi pendidikan, yang kedua kesehatan. Di sini capaiannya kita ingin peningkatan denyut jantung, kekuatan otot dan kelincahan peserta. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi olahraga itu pada intinya untuk meningkatkan kesehatan. Di sini kalau gobak sodor itu kan memang dibutuhkan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Itu juga ada efeknya untuk peningkatan denyut jantung seperti itu. Kemudian kekuatan otot, jelas otot kaki, kemudian otot tangan dan sebagainya. Kelincahan peserta ya ini yang paling utama seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya melakukan pemanasan sebelum permainan, memilih variasi permainan yang menantang, memastikan durasi, kemudian melakukan pendinginan saat permainan. Hasil yang diharapkan peningkatan kebugaran fisik, kemudian penurunan resiko obesitas, dan yang terakhir peningkatan kualitas tidur.
artinya Bapak Ibu belum. Nah, jadi di sini artinya gobak sodor itu banyak sekali hasilnya. Ya, yang diharapkan itu ya pembukaan fisik jelas Bapak Ibu, karena itu salah satu olahraga yang untuk kelincahannya itu, fleksibilitasnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian resiko obesitas, jadi untuk anak-anak yang mungkin memiliki berat badan yang berlebih, itu kalau misalkan dia obes ini ya bisa, insya Allah bisa menurunkan seperti itu. Kualitas tidur, mungkin kalau kualitas tidur ini saya artikan ketika kita capek ya mungkin untuk intensitas tidur itu semakin cepat Bapak Ibu ya, artinya seperti itu. Oke, bagian bisa lanjut Bu. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu kita ke sosial ini secara umum Bapak Ibu ya. Yang kami harapkan dalam capaian sosial ini terbentuknya ikatan sosial yang positif antar peserta. Di situ mungkin mengusung kerjasama tim, saling memahami, kemudian berunding untuk strategi permainan. Nah, dari situ mungkin nanti tercipta keselarasan antar teman seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk langkah-langkahnya, memfasilitasi interaksi antar peserta sebelum dan setelah permainan. Di sini ya mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru yang tahu aturannya, mungkin kita bisa mengeluarkan ke anak-anaknya untuk memberikan instruksi tertentu seperti itu. Jadi fasilitas ini mungkin pertama dari sumber daya juga bisa, sarana dan prasarana juga bisa. Kemudian membagi peran dalam tim secara merata. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan dan inklusif seperti itu. Kemudian hasil yang diharapkan peningkatan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Nah, peningkatan rasa percaya diri ini untuk saat ini saya nilai itu di sekolah kita ini anak-anak itu banyak yang belum mempunyai rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri terbentuk, kalau menurut saya itu yang pertama itu mungkin mental dulu Bapak Ibu. Ketika mental itu sudah terbentuk, insya Allah rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu. Kemampuan komunikasi yang saya sudah jelaskan tadi, mungkin antar teman seperti berkolaborasi untuk menyusun strategi dan lain sebagainya. Kerjasama tim mungkin hampir sama. Lanjut Bu. Kemudian ada pelestarian budaya. Jelas Bapak Ibu ya, gobak sodor itu adalah salah satu olahraga tradisional yang mungkin hanya ada di Indonesia Bapak Ibu. Mungkin kalau di luar itu nggak ada gitu. Artinya di sini itu ciptaan daripada nenek moyang kita yang dulu-dulu kayak gitu, seperti itu. Nah, di sini di dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar itu ada materi gobak sodor. Seperti itu. Untuk apa? Mungkin tujuan dari pemerintah itu benar untuk melestarikan budaya atau permainan-permainan orang-orang dulu itu dilestarikan di sekolah-sekolah. Karena di sini kalau saya nilai untuk gobak sodor ini banyak sekali efek positif daripada untuk anak-anak. Seperti itu. Mungkin dalam tanda kutip untuk anak-anak yang tidak menyukai olahraga populer seperti bola voli, sepak bola dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dialihkan, dikasih ruang untuk olahraga yang lain yang mungkin dalam tanda kutip semua orang itu bisa melakukan kayak gitu. Seperti gobak sodor ini mungkin hanya untuk apa sih? Hanya ada unsur lari, kemudian fleksibilitas, kemudian kerjasama. Itu kan mayoritas orang itu kan bisa seperti itu. Nah, capaiannya meningkatkan minat peserta terhadap permainan tradisional dan sejarahnya. Kemudian langkah-langkahnya melakukan riset tentang sejarah dan makna permainan. Maaf ini Bapak Ibu, saya masih menjelaskan gobak sodor di kelas rendah. Kalau yang di kelas tinggi itu belum. Jadi mungkin PR untuk saya sendiri mensosialisasikan daripada permainan gobak sodor supaya bisa anak-anak semuanya bisa memahami dan bisa memainkan seperti itu. Untuk hasil yang diharapkan
pelestarian budaya lokal, kemudian peningkatan kesadaran akan pentingnya warisan budaya, dan munculnya generasi penerus yang melestarikan permainan tradisional seperti itu. Lanjut Bu. Nah, untuk struktur programnya Bapak Ibu, yang pertama ini tahap persiapan. Tahap persiapan ini mungkin yang pertama pembentukan tim, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, dan yang terakhir perencanaan kegiatan. Ini tahap persiapan dari struktur program tadi. Kemudian tahap pelaksanaan, sosialisasi kepada siswa, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru. Karena di sini Bapak Ibu ini kami dituntut untuk membawa daripada sebuah program tersebut melibatkan komunitas belajar di sekolah, yang terutama Bapak Ibu guru itu, kemudian anak-anak seperti itu. Jadi targetnya kami itu seperti itu Bapak Ibu, semuanya terlibat, yang tidak terlupakan bapak kepala sekolah seperti itu, memberikan izin dan lain sebagainya. Kemudian tahap pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, kemudian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan kapan, misalkan seperti itu, atau di akhir semester dan sebagainya. Pendampingan yang paling penting Bapak Ibu. Artinya walaupun anak-anak kita itu main sendiri, tetap butuh pendampingan. Supaya kalau misalkan bertanding itu tingkat kesemangatannya itu berbeda. Ketika ada Bapak Ibu guru atau tidak ada Bapak Ibu guru mendampingi, itu berbeda. Tentunya kalau ada Bu guru, ada Pak guru di situ, semangatnya itu lebih tinggi seperti itu. Kemudian intensitas atau resiko ada gap di antara mereka itu kecil sekali kalau ada Bapak Ibu guru yang mantau seperti itu. Lanjut ya, yang terakhir tahap evaluasi. Setelah pelaksanaan, ya setelah persiapan, kemudian pelaksanaan, yang terakhir evaluasi. Di sini saya menuliskan ada pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan. Seperti itu. Boleh lanjut Bu. Jadi kemudian mitra komunitas belajar yang sudah saya singgung tadi. Di sini ada pertama Bapak Kepala Sekolah, yang mungkin dalam tanda kutip kami sangat butuh dukungan dari moral dan lain sebagainya dalam program ini. Kemudian Bapak Ibu guru, nah ini juga sangat berpengaruh seperti itu. Yang terakhir di objeknya mungkin siswa seperti itu. Untuk berikutnya Bu, boleh dilanjutkan. Jadi untuk apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu guru, sebelum lanjut ke pernyataan tentang kapasitas, kira-kira paham ya seperti itu? Paham ya. Kalau paham, ini saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk kapasitas fisik, lapangan kita mendukung Bapak Ibu ya. Jadi halaman di sini kita itu sangat luas, sangat sangat bisa sekali untuk dibuat daripada lapangan buka sektor. Kemudian mungkin sarana prasarana apa, mungkin ya cuma garis kalau untuk buka sektor itu, nggak ada yang lain seperti itu. Kemudian kapasitas sumber daya manusia. Nah di sini mungkin yang paling penting yang sangat berperan itu guru olahraga. Saya sendiri mungkin untuk mensosialisasikan kepada siswa, memberikan arahan atau memberikan motivasi kepada siswa untuk mau berpartisipasi terhadap permainan buka sektor seperti itu. Kemudian kapasitas pengetahuan mungkin tentang strategi permainan, kemudian mengenai sejarah permainan, itu mungkin yang menjelaskan mungkin khususnya guru olahraga, dan bisa dibantu rekan-rekan yang lain, guru seperti itu. Yang terakhir kapasitas dukungan lingkungan. Ini juga disinggung dari Bapak Ibu guru juga bisa, kemudian dari sekolah juga bisa, wali murid juga bisa, dan lain sebagainya. Boleh Bu lanjut. Nah yang mungkin agak akhir ini rencana evaluasi setelah program tadi perencanaan sudah saya sampaikan. Ini rencana evaluasinya yang
kemungkinan akan saya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama mengukur keberhasilan. Yang pertama tujuan evaluasi, yang pertama mengukur keberhasilan. Nanti mungkin kalau setelah dilakukan, setelah dilaksanakan proyeknya, mungkin yang pertama itu yang saya evaluasi keberhasilan, melihat tingkat minat siswanya, kemudian antusiasnya itu seberapa besar. Kemudian identifikasi area yang perlu ditingkatkan, mungkin dalam hal ini ya dari halaman, lapangan dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik. Jadi umpan balik di sini bisa dilakukan yaitu dari Bapak Ibu guru, dari siswa, seberapa besar pengaruh kesenangan atau antusiasme daripada proyek permainan Gobak Sodor ini terhadap anak-anak, mungkin yang kemudian kepada Bapak Ibu guru seperti itu, dampaknya di sekolah itu bagaimana olahraganya seperti itu. Kemudian yang terakhir mempelajari pelajaran seperti itu. Kemudian Bapak Ibu metode evaluasi, di sini mungkin saya nanti akan buat kuesioner berupa soal. Kemudian kalau untuk guru menanyakan langsung tentang efektivitas kegiatan, wawancara biasanya seperti itu. Yang kemudian observasi atau mengamati langsung, mencermati interaksi, yang terakhir wawancara. Nah, ini sudah kita singgung tadi Bapak Ibu, kemungkinan tantangan, kemungkinan ya Bapak Ibu. Jadi antusiasme peserta. Mungkin kalau antusiasme peserta ini tergantung yang mensosialisasikan terhadap anak seperti itu. Seberapa menarik nih memberikan penjelasan terhadap Gobak Sodor kepada anak-anak seperti itu. Kalau misalkan semenarik mungkin, kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi itu ya antusiasme anak banyak seperti itu. Berikutnya lingkungan dan fasilitas. Ya mungkin kalau lingkungan kita itu kayaknya nggak ada tantangan, fasilitas juga nggak ada tantangan kayaknya seperti itu. Yang terakhir organisasi dan manajemen. Mungkin kalau disusun secara baik, insya Allah kegiatan-kegiatan yang menjadi proyek saya ini bisa tersusun dengan baik seperti itu. Nanti Bapak Ibu, mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya paparkan. Ini terakhir, don't give up. Gak tahu nih bahasanya apa, don't give up. Yang pasti kalau menurut saya kita lebih harus semangat lagi, terutama Bapak Ibu guru. Kita di sini menjadi seorang pendidik, jangan menyerah, terus berkreasi untuk peningkatan daripada peningkatan anak-anak seperti itu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang untuk saya presentasikan pada kali ini, mengusung tema Gobak Sodor. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah khususnya mendukung daripada apa yang menjadi tema saya, proyek saya di sekolah kita ini. Dan tujuannya insya Allah positif Bapak Ibu, untuk kesehatan anak-anak. Dan mungkin kalau Bapak Ibu berminat juga bisa ikut andil ataupun ikut main. Itu Gobak Sodor permainan umum kok, siapa aja bisa gitu. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu untuk presentasinya kali ini. Tugas PKK BCUK yang mengusung tema rencana tidak lanjut, kemudian dikolaborasikan dengan komunitas belajar di sekolah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Bisa Bapak Ibu memberikan tanggapan atau umpan balik. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, saya mohon untuk memberikan umpan baliknya. Terima kasih kepada Bapak Imam Tarol yang telah menyampaikan proyeknya kepada di hadapan kami, juga para guru. Dari kami, sesuai dengan apa yang disampaikan, proyek
kemampuan permainan gobak sodor. Keseruan gobak sodor itu merupakan permainan tradisional mungkin di era tahun 70-an sampai 80-an. Sekarang hampir punah. Bahkan anak-anak yang bermain gobak sodor setelah saya perhatikan itu permainannya kapan lari terus duduk. Kalau duduk walaupun bikin garis tidak kenal. Itu sebenarnya aturan-aturan itu nggak tahu siapa yang memberikan penjelasan. Nah, itu sebenarnya nggak bisa. Walaupun mau duduk mau apa, selagi kita terjangkau kan masih kenal. Nah, oleh karena itu permainan gobak sodor ini memang kriteria yang disampaikan tadi termasuk pendidikan, kesehatan, sosial. Ini memang betul ya. Dari segi pendidikan juga kesehatan dan sosial. Nah, di sini kalau kesehatan jelas. Nah, yang penting di sini sosialnya. Kenapa dikatakan sosial? Karena gobak sodor ini tidak bisa bermain sendiri. Ya. Satu harus membutuhkan kekompakan, kedua kerjasama tim, ketiga juga kedisiplinan. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Imam Mukarrom selaku guru PJOK, mohon ini jangan hanya sekedar proyek ya, tapi laksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Coba kembangkan, mungkin dengan seringnya ditampilkan ini, anak-anak yang tadinya hanya bermain pasir, insya Allah nanti begitu tahu aturan-aturannya, ini anak-anak mungkin akan tertarik itu. Karena akan tertarik itu apabila permainan ini sering dilakukan. Kalau hanya sekali 2 kali itu tidak ada unsur menariknya. Nah, oleh karena itu dari saya terutama selaku yang dituaswakan di sekolah ini, mohon kepada Pak Tarom untuk dikembangkan agar permainan gobak sodor ini tidak punah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk rekan-rekan yang mau menanggapi terhadap pemaparan saya, boleh Pak Santoso. Terima kasih atas kesepakatannya. Untuk pendapat saya, apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah betul, dan menurut saya pribadi sangat mendukung sekali olahraga tradisional gobak sodor ini perlu dilestarikan dan dilaksanakan di sekolah kita agar kesehatan baik jasmani maupun rohani anak-anak kita dapat tercapai. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf. Terima kasih tanggapan dari Bapak Santoso selaku rekan sejawat. Mungkin untuk keseluruhan sebelumnya ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya ingin bertanya, tadi kan Bapak mengusung pelestarian budaya seperti itu ya, terutama permainan gobak sodor. Nah, untuk gini Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah apa strategi Bapak agar anak-anak itu merasa tertarik untuk melestarikan permainan tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak atau pertanyaan dari Ibu Ida ya. Untuk strateginya, yang pertama mungkin sosialisasinya itu dibuat semenarik mungkin. Itu yang pertama untuk sosialisasinya. Nah, kemudian yang berikutnya
apa namanya itu mungkin secara prakteknya dibuat sepaham-pahamnya. Jadi ketika anak sudah paham, mau praktek melakukan, kemudian merasa bisa, kemudian setelah bisa, kemudian merasa termotivasi, insya Allah nanti anak-anak itu tertarik kayak gitu. Mungkin dari anak itu mungkin penjelasannya dulu. Kalau dia paham, kemudian lalu anak itu kalau dia paham bisa melakukan, insya Allah dia tertarik kayak gitu. Mungkin ada lagi, ya. Yang lain di sini, tidak cukup. Pak Heta. Untuk keseluruhannya saya berterima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan pada hari ini mau mendengarkan dan menyimak presentasi dari saya untuk tugas PKK BCOK ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah tanggapannya, kemudian dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah Bapak. Jadi untuk selanjutnya mungkin PR dari saya sebagai guru olahraga untuk mengembangkan lagi, kemudian memberikan sosialisasi yang lebih kepada anak-anak supaya bisa mengembangkan permainan tradisional ini, gobak sodor di sekolah ini seperti itu. Syukur-syukur Bapak nanti di akhir semester kita bisa mengadakan lomba kayak gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang saya hormati untuk kesempatan pada hari ini. Kalau nggak ada berbalik lagi, mungkin bisa saya tutup ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya pribadi untuk kesempatan pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.